nama baru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pontang 1, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta jajarannya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pertemuan pengibasan pembelajaran mendalam SD Negeri Pontang 1. Dalam acara ini berikut susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kaul ilahi, yang ketiga sambutan kepala sekolah SD Negeri Pontang 1, yang keempat materi, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Pontang 1, pertama-tama adalah kita ucapkan puji syukur dan Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti acara pembahasan pembelajaran mendalam. Ini kegiatan wajib bagi penerima pos kinerja tahun anggaran 2025. Salam yang kita beri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehat walafiat sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di acara pengibasan. Saya dapat, ya saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, bisa tidak bisa, ngerti tidak bisa, ngerti ya, dan mau tidak mau ya kita siap bagaimanapun gitu ya. Bagaimanapun saya harus menyampaikan ini kepada teman-teman saya di sini di sekolah gitu ya. Nah, baik. Materi pada pagi hari ini yang saya akan sampaikan yaitu mengenai pemetaan profil pola pikir. Apa sih pola pikir itu? Nah, di sini pola pikirnya ada dua ya. Next ya. Ya. Nah, di sini saya bacakan dulu tujuan materinya dari profil pola pikir, yaitu untuk memetakan profil pola pikir yang ada di sekolah atau di kelas, sebab sebagai kepala sekolah, penjaga sekolah maupun guru, data hasil pemetaan ini akan sangat berguna untuk merancang program yang diperlukan untuk mendorong perubahan PPT menjadi PPB ya, baik untuk guru maupun murid. Apa sih itu PPT dan PPB? Ya, nanti saya akan sampaikan di sini biar Ibu tahu ya, Ibu Bapak tahu apa itu PPT dan PPB. Nah, ini Ibu yang tadi Bapak sekolah sampaikan ya, bahwa PPT itu adalah pola pikir tetap ya, pola pikir tetap ya. Dan di sini yaitu merasa minder jika gagal gitu ya. Kalau misalkan kita mengikuti sesuatu nih, nah saya nggak mau gitu ya, saya nggak mau ikut itu, takut gagal. Nah, harusnya jangan pola pikir seperti itu gitu yang ada di pikiran kita gitu ya. Pokoknya seperti itu. Ayo kita harus maju gitu ya. Terus
Pepetnya apa kabetnya? Iya. Tergantung gurunya. Iya kan dari kelas 1 sampai kelas Iya, Bapak punya Pak dari agama. Jadi ya PPB ya Pak. Karena Bapak punya ini gitu ya, punya ilmu agamaan gitu. Selalu siap jadi apa? Iya. Pemenang upacara PPB. Nah, Budian juga ya harus menjadi PPB. Misalkan Budian jadi pembina. Nah, harus siapa? Gitu ya. Nah, jadi apa? Yang lain aja. Selalu Mas ngomong begitu. Yang lain aja lah gitu ya. Nah, jadi kita ubah mindset kita menjadi orang yang harus PPB. Pola pikir bertumbuh. Ada bendahara. Ya, harus Bu. Katanya. Jadi kita kalau jadi guru apapun dituntut oleh kepala sekolah, apapun yang anak itu tanyakan kita harus siap gitu ya. Gitu ya. Menjadi guru yang harus bertumbuh gitu ya. Nah, sekarang dari PPB ke PPB. Nah, satu yaitu kesadaran diri. Jadi kita punya sadar ya. Kita punya harus kesadaran diri. Misalkan, oh saya ini kok begini-begini aja ya. Nah, kita saya mau maju gitu ya. Jangan selalu tidak mau. Harus punya kesadaran diri. Jangan tidak mau gitu ya. Terus dukungan lingkungan yang positif. Ini positif ya. Dukungan lingkungan positif. Nah, begitu Pak. Nah, kalaupun ada guru yang tidak mau, sebagai teman kita harus mendukung juga ya, harus mendukung. Misalkan masih support ya, misalkan ayo Budian berikan ini gitu ya, kita jadi pembina, kita jadi ini, ikut ini gitu ya, jangan cuma ini kita dulu saya tidak memberi support ya kepada guru tersebut. Terus bahasa yang membangun ya, bahasa yang membangun kita memberi pembicaraan atau omongan yang positif kepada orang tersebut, kepada guru tersebut, biar kita mau gitu ya. Terus kebiasaan yang berulang dalam menanggapi tantangan. Jadi tantangan itu kita karena tantangannya di sini digital ya Bu ya, digital. Jadi harus kita berani memakai digital IT apapun itu karena ini sudah zamannya ya, sudah zamannya. Jadi guru itu katanya tidak boleh PPT. Jadi harus pembelajaran itu menggunakan digital, memanfaatkan digital begitu ya. Lanjut next. Mengapa PPB dibutuhkan? Ya karena satu, mendorong semangat belajar anak, ya mendorong belajar semangat anak begitu dengan dunia, gitu ya. Terus mengurangi ketakutan dalam kegagalan. Jadi ya kita mengurangi ketakutan ya. Walaupun kita takut, kalau kita ada support dari teman, kita harus berani, gitu ya. Tidak boleh takut. Terus meningkatkan prestasi akademik. Ya meningkatkan prestasi akademik. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Yang tadinya biasa-biasa aja, jadi kita berani, gitu ya. Berani ke depan, ngomong di depan. Yang tadinya nggak bisa ngomong, kita bisa ngomong di depan, gitu ya. Terus membentuk ketangguhan mental. Jadi mental kita itu tangguh, tidak ini ya, tidak grogi, tidak apa ya. Terus membuka potensi diri. Jadi kemampuan saya ya, membuka kemampuan saya menjadi bertumbuh. Kalau kitanya ini ya, PBB itu ya, karena potensi kita itu bertumbuh. Kalau kitanya mampu, gitu ya, mampu memberi semangat belajar. Terus lebih terbuka terhadap kritik dan sarannya. Jadi apapun kritikan dari orang lain kita harus terbuka dan terima ya, terima apapun. Misalkan ibu jangan seperti itu, gak belajar tidak boleh nih ya, gitu ya. Tidak boleh nih. Manis ya. Iya, tidak boleh ya. Ayo terima apapun kesalahan kita. Kalau ada kritikan dari guru apapun dari orang lain atau masukan, kita harus terima, kita harus
Next kemudian pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu bukan kurikulum. Kurikulum kita itu tetap kurikulum merdeka, hanya saja pendekatan. Kalau kita dulu zaman di kuliah itu kan pendekatan tuh banyak banget ya. Ada pendekatan saintifik, pendekatan kemudian jadi ini tuh pendekatan bukan kurikulum. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Kalau dulu nih, terus kemudian next aja lah, wis. Nah, pembelajaran mendalam ini prinsipnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Artinya dalam proses pembelajaran itu siswa itu bukan hanya tahu hemat energi itu caranya mematikan lampu, tapi dia sadar, oh kalau lampu di siang hari memang harus dimatikan. Seperti itu pembelajarannya. Jadi hemat energi adalah upaya untuk mengurangi biaya listrik misalkan. Tapi aku sadar, oh iya ya, kalau misalkan di siang hari kan nggak butuh cahaya, lampu matikan. Dan kadang kita mengajarkan hemat energi, tiba-tiba habiskan, kelas WS aku aja dipasang masih nyala baik. Berarti belajar dari siswa itu belum ada yang berubah, belum berkesadaran. Mungkin sudah menggembirakan belajar dengan nyanyi, dengan SD, tapi belum bermakna. Jadi bagaimana anak belajar di sekolah itu bisa diterapkan? Contoh Pak Ustadz, materinya tentang sholat. Sholat adalah kata Ustadz, menurut istilah sholat itu apa tuh Pak Ustadz, kalau diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan sholat. Tapi cuma hafal itu saja, tidak dimaknai, tidak bermakna. Nah, ini coba pembelajaran mendalam ini prinsipnya berkesadaran. Sadar dulu, oh iya sholat itu memang kewajiban kita gitu. Oh iya hemat energi itu memang tanggung jawab kita. Terus bermakna, oh iya ya, kalau ketika kita sholat berarti kan melaksanakan kewajiban, bermakna belajarnya. Dan menggembirakan, mungkin dengan nyanyi sholat aku yang tadi nyanyi-nyanyian gitu Pak. Jadi pembelajaran menggembirakan itu bukan hanya dengan nyanyian saja ya, tapi bisa dengan coba dong praktekkan. Anak-anak tuh pasti mempraktekkan gitu. Coba dong sholat berjamaah, dicoba. Jadi Bapak Ibu kalau bisa, saya juga mencoba Bapak Ibu, apa yang dipelajari itu dipraktekkan, didemonstrasikan. Misal Pak Malu bagian listrik di kelas 6 dipraktekkan. Biar apa? Biar bermakna. Nanti suatu hari nanti kita pernah paralel lampu SD gitu kan. Kita boleh pernah sabun. Kayak kemarin saya belajar gaya apa Bu? Gaya itu gaya itu bukan yang positif, bukan dong. Ternyata ketika anak mempraktekkan mendorong pintu, menarik pintu, nah tuh yang namanya gaya itu ada kekuatan tarik atau dorongan. Apa aja Bu kalau mendorong ini anak pada seru. Bu apa lagi Bu ya? Apa lagi? Nah dipraktekkan Bapak Ibu. Yang dipraktekkan itu biar pembelajaran menggembirakan. Boleh dengan SD? Boleh Bapak Ibu. Misal kemarin tuh kita coba dulu lagi ya. Coba 8 profil lulusan pelajar kemudian berdiri di atas semangat. Kita coba 8 profil dimensi lulusan profil. Nyanyi dulu Bapak Ibu. Ada di sini. Hai, ikon gelat dulu berdiri ya. Nih di YouTube, mana YouTube? Ketakwaan. 8 lulusan profil gitu ya. 1 keimanan dan ketakwaan, 2 keluargaan, ketiga benar kritis, 4 kemandirian, 5 kesehatan, 6 kolaborasi, 7 komunikasi. Kebalik sih sebenarnya. 8 kesehatan udah tadi. Kesehatan 8 komunikasi. Ulangi. 8 kreativitas, 8 profil lulusan. Yang pertama keimanan ketakwaan, 2 keluargaan, ketiga kebenaran kritis, 4 kreativitas, 5